Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok Kalimantan Barat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri masing-masing dari anggota kami. Keadaan geografis Kalimantan Barat. 1. Perbatasan. Utara terdapat Sarawak Malaysia dan Kalimantan Utara. Di timur terdapat Kalimantan Tengah, di selatan terdapat Laut Jawa, di barat terdapat Laut Natuna. 2. Luas dan topografi. Luas wilayah Kalimantan Barat adalah 147.367 km kubik. Dan topografinya terdiri dari dataran rendah, rawa, pegunungan, Muler dan Schwaner, sungai besar, Kapuas, Bawan, dan Melawi. 3. Alam dan vegetasi. Kalimantan Barat memiliki hutan hujan tropis, taman nasional, danau Sentarum, Petung Kerihun, dan Gunung Palung. 4. Iklim dan perairan. Kalimantan Barat memiliki iklim tropis basah dengan suhu sekitar 23-32 Celcius, curah hujan tinggi, dan puncaknya pada bulan Oktober hingga Desember. Sistem kekerabatan daerah. Kalimantan Barat dihuni oleh beragam suku, sehingga sistem kekerabatannya bervariasi. Beberapa suku utama antara lain Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Berikut sistem kekerabatannya. Suku Dayak dengan sistem kekerabatan parental. Ciri khasnya adalah garis keturunan dari ayah dan ibu, hidup komunal, kuat dalam adat dan gotong royong. Kedua, suku Melayu dengan sistem kekerabatan patrilineal. Ciri khasnya adalah garis keturunan ayah dominan dipengaruhi oleh adat Melayu dan Islam. Yang terakhir adalah etnis Tionghoa dengan sistem kekerabatan patrilineal. Ciri khasnya adalah struktur keluarga hierarkis, menjunjung tinggi penghormatan leluhur. Norma dan tradisi. Norma adalah aturan, pedoman, dan tingkah laku. Norma itu ada 4, yaitu norma agama. Norma agama adalah hubungan dengan Tuhan dan sesama berdasarkan jalan agama adat setempat. 2. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah sikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari antar makhluk sosial. 3. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah berperilaku baik, yaitu menjaga martabat, keharmonian antar suku dan beragama. Dan yang terakhir, norma hukum. Norma hukum adalah ketetapan negara termasuk hukum adat yang berlaku dengan sanksi bagi pelanggar. Tradisi adalah adat masyarakat lokal. Yang pertama, naik donggo yang berasal dari Dayak Kanayat. Tradisi syukuran panen dan permohonan berkah untuk musim tanam berikutnya. 2. Robo-robo yang berasal dari Melayu Sambes. Tradisi tolak bala dan ziarah leluhur setiap Rabu terakhir bulan Safar. Yang ketiga, sarapan Melayu berasal dari Melayu. Makanan bersama di atas tikar, simbol kebersamaan dan kesetaraan sosial. Yang keempat, sembahyang kubur atau cengpeng. Tiap tahun berziarah, membersihkan makam leluhur dan mempersembahkan makanan serta dupa. Nah, kalian udah pada tahu belum sih sama makanan khas di Kalimantan Barat? Kalau belum tahu, aku kasih tahu ya. Yang pertama ada bubur padas. Apa sih bubur padas itu? Jadi bubur padas adalah makanan khas Melayu Sambas yang memiliki rasa gurih, enak, rempah yang ringan, serta tidak pedas. Yang kedua ada pengkang. Apa sih pengkang ini? Makanan khas Melayu Kalbar yang memiliki rasa gurih asin dari ebi. Nah, yang terakhir ada manok panso. Unik banget ya namanya. Apa sih manok panso ini? Manok panso adalah makanan khas Dayak yang memiliki rasa gurih, enak, rempah yang ringan, serta sangat harum.
Oke, saya akan menjelaskan mengenai rumah adat dan pakaian adat dari Provinsi Kalimantan Barat. Untuk rumah adat, salah satunya adalah rumah panjang. Rumah panjang adalah rumah adat suku Dayak yang sesuai namanya, rumah ini memiliki bentuk memanjang dan dibangun di atas tiang yang tinggi. Rumah panjang bisa dihuni oleh puluhan hingga ratusan orang dari beberapa keluarga besar yang mencerminkan kehidupan komunal masyarakat Dayak. Struktur rumah panjang terbuat dari kayu ulin yang kuat dan tahan lama. Di dalamnya terdapat ruang-ruang pribadi untuk setiap keluarga, serta ruang bersama untuk kegiatan sosial, adat, dan juga musyawarah. Rumah panjang bukan hanya tempat tinggal, tapi juga simbol persatuan, identitas suku Dayak sebagai budayanya, lalu juga mencerminkan nilai gotong royong dari masyarakat suku Dayak. Selanjutnya adalah pakaian adat yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu yang cukup ikonik adalah King Baba dan King Bibinge. Sejarahnya, King Baba dan King Bibinge adalah tokoh leluhur simbolik dalam budaya Dayak Iban di Kalimantan Barat yang melambangkan keseimbangan antara unsur maskulin dan juga unsur feminin. King Baba merepresentasikan kekuatan dan perlindungan sebagai sosok laki-laki, sementara King Bibinge melambangkan kesuburan dan kasih sayang sebagai sosok perempuan. Keduanya sering ditampilkan dalam upacara adat, cerita rakyat, dan ukiran rumah panjang serta menjadi simbol penting dalam ajaran tentang keharmonisan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap leluhur dalam kehidupan masyarakat Dayak. Oke, next saya akan membahas beberapa kesenian daerah yang berasal dari Kalimantan Barat. Untuk yang pertama adalah Cik-Cik Periuk. Cik-Cik Periuk adalah lagu daerah yang berasal dari Sambas atau Melayu Sambas Kalimantan Barat yang dikenal dengan irama ceria namun mengandung sindiran sosial terhadap pendatang. Lagu ini sudah ada sejak sekitar 150 tahun lalu dan kini sering ditampilkan dalam bentuk tarian sebagai salah satu bagian untuk melestarikan budaya lokal. Untuk kesenian daerah yang selanjutnya adalah Seraung. Seraung adalah topi tradisional suku Dayak yang terbuat dari anyaman rotan atau daun pandan yang dihiasi motif dan bulu burung. Selain sebagai pelindung dari panas dan hujan, Seraung melambangkan identitas, status sosial, dan nilai budaya Dayak. Kini, Seraung juga digunakan dalam pertunjukan seni dan juga pertunjukan upacara adat. Cik-cik periuk bilangan sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Cik-cik periuk bilangan sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Cak-cak burdal belanga pincak hidung gigi rongga, sampai ketawa dolo di panceng raja tunggal. Hey! Macam tak betul je budak ni.